قرابته وآل بيته ولكافة الأنبياء والمرسلين خصوصا للمصنف هذا الكتاب على هذه النية الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila ya fatahu ya alim ya rahmanu ya rahim iftah lana futuhal arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan belajar kita memahami seputar diktat kuliah yang mana sebelumnya kita sudah melalui 2 mata pelajaran secara umum gitu ya. Nanti kawan-kawan bisa perdalam lagi, ima baca sendiri atau dengar rekaman yang lain. Ima muhadarah di kuliah dan seterusnya. Oke. Ini madah ketiga kita, madah ulumul hadis dengan menggunakan kitab Tadribur Rawi gitu ya. Jadi kawan-kawan yang masih posisinya belum rapi atau masih gerasak-gerusuk kemana-kemana, rapikanlah dulu duduknya gitu ya. Ini nggak lama, cuma 2 jam. Karena membadal yang kemarin gitu ya. Jadi perlu kawan-kawan ketahui, ulama itu dia orang penting gitu ya. Orang penting itu tidak mungkin menulis sesuatu kecuali sesuatu itu penting. Artinya kitab-kitab yang saat ini kita pelajari itu hal-hal penting yang dituliskan oleh orang-orang penting. Kemudian nggak mungkin orang yang penting ketika menulis yang penting juga tidak ditujukan kepada orang yang nggak penting gitu ya. Artinya ulama itu udah dia orang penting, nulis yang penting, otomatis itu ditujukan kepada orang yang penting juga, yaitu kita gitu ya. Maka secara tidak langsung ulama menganggap kita orang-orang penting. Menganggap kita orang penting karena kita dikirimin risalah-risalah penting seperti ini. Oleh karena itu jangan sampai kita mengecewakan apa yang sudah menjadi dugaan ulama, yang mana mereka itu menganggap kita sebagai orang penting. Makanya segala kitab yang mereka taklif itu harus kita pelajari dengan serius gitu. Ya, karena ini hal yang penting. Oke. Kita lanjut ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas definisi daripada hadis itu. Imma dia melihat dari segi dirayahnya atau melihat dari segi riwayahnya gitu ya. Kemarin kita sudah membahas seputar mabadi asyarah. Karena memang seseorang pemula ketika ingin memasuki suatu mata pelajaran, maka yang pertama kali harus dia pahami itu adalah mabadi asyarah yang udah dijelaskan, yang ada 10 gitu ya. Cuma nanti ada beberapa ulama yang kita itu nggak wajib mengetahui 10-nya. Tapi yang 10 itu cukup akan dicukupi oleh yang 3 pertama. Kita cukup tahu namanya, kita cukup tahu maudhu'nya, kita cukup tahu samarahnya gitu ya. Oke. Sekarang kawan-kawan buka bukunya, buka PDF-nya lah ya, halaman 32. Di sini kita akan menjelaskan ta'rifu bi ba'dil mustalahat. Kita harus mengetahui beberapa mustalahat yang ada di ilmu hadis, beberapa mustalahat yang ada di ilmu hadis gitu ya. Karena setiap fan ilmu pasti memiliki mustalahatnya tersendiri. Bahkan di dalam satu madah itu sendiri ada mustalahat-mustalahat yang memang harus kita pahami, gitu ya. Istilah khabar. Khabar di dalam ulumul hadis maknanya apa? Khabar yang di ulumul hadis itu berbeda dengan makna khabar yang ada di pelajaran balaghah. Beda juga dengan khabar yang ada di pembahasan nahwu dan shoraf, gitu ya. Makanya di antara salah satu kunci kita untuk memahami ilmu itu, kita harus paham terhadap mustalahat. Oke, kawan-kawan semuanya ya. Halaman 32. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Ta'rifu bi ba'dil mustalahat, pengenalan tentang sebagian mustalahat-mustalahat yang ada di ilmu nahwu. Ilmu hadis, Deng.
Sorry. Darat ala sunnatil muhaddithina ba'dul mustalahati. Naro li zaman alaina an na'rifa biha qabla ad-dukhuli fi mabahithi hadzal ilmi hatta nakuna ala bayyinatin minal amri wa hatta la yaqa' lubsun fil fahmi. Oke. Di sini perlu untuk kita jelaskan kepada antum semua ini katanya tentang mustalahat yang ada di ilmu ulumul hadis ini. Supaya nanti di dalam perjalanannya la yaqa' lubsun fil fahmi. Supaya kita itu tidak iltibas terhadap mustalahat ini. Oh, ini tiba-tiba dikatakan khobar. Khobar yang dimaksud di sini adalah khobar yang udah disepakati di ulama ilmu hadis, bukan khobar di fanfal ilmu yang lain. Makanya di sini sangat perlu untuk dijelaskan di awalul amri, di pertama kali sebelum syuruk kepada fan ilmu itu sendiri. Oke, kawan-kawan semuanya ya. Yang pertama al-haditsu, hadis. Apa itu hadis? Ta'riful hadits fil lughati diddul qadim wa yusta'malu fi qalilil khabari wa katsirihi. Hadis adalah secara bahasa kebalikan dari yang lama. Ya kan? Hadis itu artinya baru. Qadim itu adalah lama. Dan terkadang kalimat hadis juga digunakan kepada perintah, bukan perintah yang khabar itu kepada berita, gitu ya. Baik itu beritanya sedikit atau beritanya banyak. Oke, itu menurut ulama lughah. Ta'riful hadits istilahan, adapun definisi hadis secara istilah, huwa ma udhifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khilqiyatin aw khuluqiyatin haqiqatan aw hukman hatta al-harakati was sakanati fil yaqizati wal manami wa kadzalika ma udhifa ila sahabati wa tabi'ina min qaulin aw fi'lin fayashmalu dzalika ta'rifu al-hadits al-marfu'a wal hadits al-mauqufa wal hadits al-maqtu'a. Oke, hadis itu adalah segala sesuatu. Mudahnya kayak gitu ya. Nanti ma itu akan dijelaskan dari min itu. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini kita bingung, segala sesuatu itu apa? Masih terlalu umum. Barulah didatangkan penjelasannya. Min. Min itu namanya min bayaniyah untuk menjelaskan ma yang mubham di sebelumnya, gitu ya. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa sesuatu itu? Min kaulin, baik dari perkataan, au fi'lin perbuatan, au takririn atau sikap diamnya Nabi, gitu ya. Au sifatin khilqiyah atau melihat dari sifatnya Nabi, baik itu fisik ataupun akhlak, gitu ya. Soalnya kan kemarin udah kita jelaskan juga ya, Nabi itu menjadi qudwah bagi kita, suri tauladan bagi kita. Semuanya. Diamnya Nabi itu juga menjadi contoh bagi kita. Pergerakan Nabi semuanya gitu ya. Hakikatan al-hukman, hatal harakati wasakanat. Bahkan pergerakan Nabi, diamnya Nabi, baik dalam keadaan tidur atau dalam keadaan bangun, itu juga menjadi qudwah bagi kita terhadap beliau, gitu ya. Begitu juga segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, yang disandarkan kepada tabi'in, min kaulin au fi'lin dan seterusnya, gitu ya. Fayashmalu dzalika ta'rifu, definisi ini itu nanti akan mencakup hadis marfu, hadis mauquf, hadis maktu. Sebagaimana yang udah kita jelaskan, bahwasanya hadis mauquf adalah ma'udhifa ila nabi. Mauquf adalah ma'udhifa ila sahabah, wal maktu ma'udhifa ila tabi'in. Itu apa tadi? Definisi al-hadis. Yang semacam ini itu mau nggak mau harus dihafal ya. Nggak ada toleransi di dalam definisi. As-sunnah tuh, adapun sunnah, gitu kan? Kita kan sering, sunnah hadis, apa sih persamaannya dan apa sih perbedaannya, gitu ya. Yang pertama, as-sunnatu fi istilahil muhadditsin, sunnah di dalam mustalah ulama hadis itu muradifatun lil hadis. Makna sunnah dengan hadis itu sama. Apa? Makna sunnah dengan hadis itu sama. Oke. Adapun sunnah menurut ulama fikih, nah, masa bata anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min ghairi iftiradin wala wujubin. Segala sesuatu yang tetap dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairi iftiradin, tapi hal itu bukan sesuatu yang fardun. Hal itu bukan sesuatu yang fardun gitu ya. Ibaratnya sunnah itu adalah sesuatu yang bersumber dari Nabi, cuman dia itu enggak fardun. Artinya sunnah gitu ya. Oke. Wala wujubin, juga tidak wajib. Maksudnya apa? Maksudnya kayak gini. Yusabu fa'iluha wala yu'aqabu
tarikuha. Siapa yang mengerjakan sunnah maka akan diberi pahala. Dan siapa yang meninggalkannya tidak diberi hukuman, gitu ya. Wa qad tutlaqu sunnatu 'indal fuqaha'i 'ala ma dalla 'alaihi dalilun syar'iyyun sawa'un kana dzalika fil kitabil azizi aw 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Oke, aw ijtahada fihi as-sahabatu ka jam'il mushafi wa hamlin nasi 'alal qira'ati bi harfin wahidin wa tadwinid dawawini wa yuqabilu dzalika al-bid'ah. Oke, tamam. Terkadang juga sunnah itu menurut ulama fuqaha adalah segala bentuk pekerjaan atau segala bentuk hukum yang dilandasi oleh dalil syar'i. Baik itu dalil syar'inya berupa kitab, berarti Al-Qur'an, atau dalil syar'inya itu berupa hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau ijtihad para sahabat gitu ya, seperti Jam'ul Mushaf. Nah, Jam'ul Mushaf itu sahabat itu sumbernya, gitu ya. Begitu juga wa hamlin nasi 'alal qiraati bi harfin wahid. Anda enggak paham itu maksudnya apa ya? Wa hamlin nasi 'alal qiraati bi harfin wahid. Harfun wahidnya ana Allahu alam ya. Kemudian tadwin dawawin. Tadwin dawawin itu maksudnya adalah sama tadi, membukukan Al-Qur'an. Wa yuqabilu dzalika al-bid'ah, gitu ya. Kebalikan daripada sunnah adalah bid'ah. Artinya sunnah itu adalah sesuatu pekerjaan yang memang ada dalilnya. Kita melakukan itu karena dulu pernah dilakukan Nabi. Kita melakukan itu karena dulu pernah dilakukan sahabat. Berarti sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi, sesuatu yang tidak pernah dilakukan sahabat, ternyata terjadi di zaman kita ini. Maka itu di sini ya dianggap sebagai bid'ah. Kayak gitulah yang diinginkan di sini kurang lebih. Gitu ya. Kemudian yang jim, ingat ya, sunnah menurut ulama muhadisin apa maknanya? Menurut fuqaha apa? Sunnah menurut ulama usuliyin apa? Manukila anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn. Umum kali ya. Segala sesuatu yang dinukil dari Nabi, baik itu perkataan, perbuatan atau diamnya Nabi. Itu yang dinamakan dengan apa? Dinamakan dengan sunnah menurut ulama usuliyin. Oke. Yang ketiga al-khabar. Yang ketiga apa? Al-khabar. Apa itu al-khabar? Al-khabar adalah secara bahasa an-naba. Apa arti an-naba? Berita, gitu ya. Wal jam'u akhbar. Jamak daripada khabar adalah akhbar. Wa akhabir jamak daripada jamak, gitu ya. Atau yang sering kita namai sebagai sighah muntahal jumu'. Ta'riful khabari fil istilah, al-khabaru inda ulama'il hadithi. Khabar menurut ulama hadis itu muradifun lil hadis, semakna dengan hadis. Berarti khabar, sunnah sama hadis menurut ulama hadis itu satu makna. Wakilah ada yang berpendapat cuman enggak terlalu kuat gitu pendapatnya, makanya ditakbir dengan kila. Al haditsu ma jaa'a anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu segala sesuatu yang datang dari Nabi. Wal khabaru ma jaa'a an ghairihi. Adapun khabar itu segala sesuatu yang datang bukan dari selain Nabi, gitu ya. Yang datang dari bukan selain Nabi, gitu ya. Wa min thamma qila liman yashtaghilu bit tawarikhi wa masyakiliha, gitu ya. Dan dikatakan juga orang yang khabar itu adalah diitlakan kepada orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan tawarikh. Orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan tarikh-tarikh dan masyakil-masyakil atau hal-hal yang berkaitan dengan tawarikh tadi, gitu ya. Oke. Sorry. Jadi gini, wal khabar itu adalah ma jaa'a an ghairihi. Segala sesuatu yang datang dari selain Nabi. Segala sesuatu yang datang dari selain Nabi. Wa min thamma, oleh karena itu dikatakan bagi orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan tawarikh, gitu ya. Apa? Al-ikhbari, gitu ya. Jadi orang-orang yang sibuk dengan sejarah dan permasalahan-permasalahan tawarikh itu dinamakan sebagai ikhbari, gitu ya. Dan orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan sunnah itu dinamakan dengan muhaddits, gitu ya. Makanya di sini ada timbul perbedaan antara hadis dengan khabar. Oke. Dan dikatakan juga bainahuma umumun wa khususun mutlakun. Hubungan antara khabar sama hadis adalah umum wa khusus mutlak. Nanti kawan-kawan di pelajaran mantik akan menemukan
munasabat atau alaqah baina kulliyaini namanya. Ada yang umum wa khusus min wajhin, ada yang umum wa khusus mutlak, dan seterusnya gitu ya. Maksud umum wa khusus mutlak ini apa? Salah satunya umum, salah satunya lebih khusus gitu ya. Sama seperti ketika kita katakan pohon kurma, hubungan kurma dengan pohon itu umum wa khusus mutlak juga. Kenapa? Karena setiap kurma pasti punya pohon, tapi tidak setiap pohon itu pasti ke kurma gitu ya. Berarti pohon di sini lebih umum. Setiap kurma pasti pohon, setiap pohon belum tentu kurma karena masih banyak pohon-pohon yang lain gitu ya. Oke. Makanya di sini beliau katakan setiap hadis adalah khabar, tapi tidak setiap khabar adalah hadis gitu ya. Setiap hadis adalah khabar, tapi tidak setiap khabar adalah hadis. Itu yang dimaksud dengan umum wa khusus mutlak. Berarti di sini yang lebih umum itu khabar gitu ya. Oke, yang keempat, asar. Apa itu asar? Asar itu semakna dengan khabar. Semakna dengan khabar. Kemudian al-isnad. Apa itu al-isnad? Ta'riful isnadi istilahan huwa at-tariqu al-musilu ila matanil hadis. Apa? At-tariq al-musilu ila matanil hadis. Nanti akan kawan-kawan tahulah mana itu sanad, mana itu matan dan seterusnya. Gitu ya, mana itu rawi. Nah, sanad ini jalan-jalan yang sampai kepada matan hadis. Nanti kalau kita melihat an sampai kepada Muhammad, an itulah yang dinamakan sebagai isnad, gitu ya, sebagai isnad. Oke. Nah, coba lihat. Au huwa ibaratun an silsilatir ruwati alladzina tahammalu al-haditha wahidun anil akhari hatta wasalu bihi ila rasuli sallallahu alaihi wasallam fil hadits, gitu ya. Al-isnad adalah ibaratun, nama lain daripada rangkaian perawi yang membawa hadis satu dengan yang lainnya sampai hadis itu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Itu kalau seandainya hadis marfu. Atau hanya sampai kepada sahabat kalau seandainya hadisnya apa? Mauquf. Atau sampai kepada tabi'in kalau seandainya hadisnya maktu, itu ya. Berarti isnad tadi itu merupakan turuk-turuk yang mana nanti matan itu bisa sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Oke. Kemudian matan, apa itu matan? Matan itu adalah mana? Matan itu adalah hadis itu sendiri. Matan itu adalah hadis itu sendiri. Oke, matan itu adalah hadis itu sendiri. Ta'riful matani istilahan huwa nasul hadis. Nas hadis itu sendiri. Au alfazul hadisi allati taqumu biha al-ma'ani. Atau lafaz-lafaz hadis yang mana makna hadis itu terdapat di lafaz itu sendiri, gitu ya. Yang mana makna hadis itu terdapat di lafaz itu sendiri. Oke. Yang ketujuh, sanad. Sanad secara istilah adalah al-ikhbaru an tariqil matan. Proses penyampaian tentang torik matan, tentang jalannya matan. Oke, makanya di sini beliau sampaikan juga cara-cara kita untuk sampai kepada matan, siapa yang meriwayatkan ini dan seterusnya, itu juga dinamakan sebagai sanad. Makanya di sini apa? Wal muhadditsuna yastamiluna as-sanada wal isnada li syai'in wahid. Ulama hadis sanad dengan isnad itu satu makna. Oke, wa sabaqa ta'riful isnadi. Definisi isnad itu udah terdahulu dijelaskan, gitu ya. Berarti tadi silsilah ruwah yang menyampaikan matan kepada Rasul itu yang dinamakan dengan sanad atau isnad. Siapa itu rawi? Rawi adalah man yarwil haditha. Seseorang yang meriwayatkan hadis. Bi isnadihi, dengan sanadnya dia. Sawa'un kana indahu ilmun bihi aw laisa lahu illa mujarradar riwayah. Oke. Seseorang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya. Baik dia itu mengetahui tentang ilmu sanad dan seterusnya
atau dia nggak mengetahui, gitu ya. Soalnya kan ada orang yang dia itu meriwayatkan sesuatu tapi dia paham. Ada orang yang memang dia hanya sekedar meriwayatkan saja, gitu ya, tanpa mengetahui ilmu-ilmu sanadnya, ilmu-ilmu apanya dan lainnya, seperti itu ya. Nah, bi isnadin sawa'un kana indahu ilmun bihi au laisa lahu illa mujarrada riwayah. Oke. Masih umum sekali ya berarti ya. Kemudian yang 9, musnid. Al-musnid bi kasri nuni huwa man yarwil haditha bi isnadihi. Oke. Seseorang yang sama ya, seseorang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya. Sawa'un kana indahu ilmun bihi aw laisa lahu illa mujarrad riwayah. Baik orang yang meriwayatkan tadi memiliki ilmunya atau tidak. Dia itu hanya sekedar meriwayatkan saja, gitu ya. Fal musnid bi hadzal makna huwa warrawi sawa. Oke. Musnid dengan rawi di dalam makna ini itu sama ya, makanya nggak ada perbedaan antara definisi rawi sama definisi musnid, sama-sama orang yang meriwayatkan. Oke, adapun musnad musnad tadi musnid, ini musnad bi fathin nuni wa yutlaku wa yuradu bihi thalathu ma'anin. Oke, ketika diitlakkan musnad itu hanya ada 3 kemungkinan makna. Yang pertama, al-haditsu alladzi ittasala sanaduhu zahiran min riwayatin ila muntahahu. Musnad itu adalah hadis yang sanadnya itu bersambung. Hadis yang sanadnya itu bersambung secara zahir dari awal sampai akhir. Oke. Maka nanti akan masuk musnad itu ke dalam definisi marfu. Begitu juga mauquf, begitu juga dengan maqtu'. Kama yadkhulu fihi ma fihi inqita'un khafiyun ka'an anatil mudallasi wal mu'asiri alladzi lam yathbut oke. Wal mana tadi? Wal maqtu'u kama yadkhulu fihi ma fihi inqita'un khafiyun ka'an anatil mudallasi wal mu'asiri alladzi lam yathbut. Ini masdar, Deng. Laqiyahu gitu ya. Oke, maka nanti juga akan masuk kepada hadis yang di dalam hadis itu ada inqita'. Ada sesuatu yang terputus dan terputusnya itu khafi. Khafi itu tersembunyi gitu ya. Nah, ini sebagian daripada nama-nama hadis. Ada hadis mu'an'an, ada hadis mudalas, dan seterusnya. Begitu juga orang-orang yang sezaman, tapi belum dipastikan apakah sezamannya ini pernah ketemu atau tidak. Kayak gitu ya. Nanti kawan-kawan ke depannya ini akan mengetahui banyak sekali hadis dengan pentaksiman yang lumayan banyak, serta maksud yang juga memiliki cirinya masing-masing. Ya. Kalau melihat dari segi sanadnya namanya apa, kalau melihat dari segi matannya namanya apa, seterusnya gitu ya. Kemudian itu yang pertama. Jadi musnad itu bisa diitlaqkan juga kepada hadis itu sendiri. Yang kedua, yang kedua sama, cuman bedanya kalau yang di atas tadi dia itu mencakup ke semua gitu ya. Boleh marfu, boleh mauquf, boleh maqtu. Kalau yang ba al haditsul ladzi tawsala sanaduhu zahiran ila rasuli sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja itu ya. Hadis yang bersambung sanadnya secara zahir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak masuk di dalam definisi yang ba ini kecuali hanya yang marfu gitu ya. Oke, sebagaimana yang dikatakan Imam Hakim, tidak digunakan di dalam makna musnad kecuali di dalam marfu yang muttasil. Berbeda dengan mauquf dan mursal gitu ya. Jadi lafaz musnad enggak diitlaqkan kepada mauquf dan mursal. Yang ketiga, Alkitabul ladzi jumi'a fihi marwiyatu kulli sahabiyyin ala hiddatin ka musnadil Imami Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Oke. Begitu juga musnad itu dia diitlaqkan bagi kitab, bagi nama kitab yang di dalam kitab itu dikumpulkan marwiyun. Oke. Riwayat-riwayat setiap sahabat ala hiddah secara terpisah gitu ya. Seperti kitab yang disusun oleh Imam Ahmad dinamakan sebagai Musnad Imam Ahmad gitu ya. Berarti musnad tadi ada 3, kawan-kawan cukup pahami di mana perbedaan yang 3 itu gitu ya. Sehingga nanti ketika udah paham menghafalnya juga akan lebih
akan lebih mudah insya Allah. Oke, yang 11 al-muhaddits. Muhaddits ya. Kalau muhdits nanti orang yang ini, orang yang berhadas. Ta'riful muhaddits huwa alladhi yashtaghilu bil hadithi wa yu'tana bihi. Muhaddits adalah orang yang menyibukkan dirinya tentang hadis. Orang yang menyibukkan dirinya dengan hadis. Wa ya'tani bihi. Tadi Anda baca wa yu'tana ya. Wa ya'tani bihi. Oke, dan memperhatikan bihi kembali ke hadis. Orang-orang yang menyibukkan dengan hadis dan sangat memperhatikan tentang hadis. Riwayatan wa dirayatan, baik itu ilmu hadis riwayah ataupun dirayah. Wattala'a ala katsiri minar ruwat. Nah, orang tadi itu juga dia meneliti kebanyakan daripada perawi. Oke. Kemudian minar ruwati war riwayat hatta arafa bidzalika. Hatta apa? Hatta arafa bidzalika. Jadi si muhadis itu orang-orang yang menyibukkan dengan hadis dan memperhatikan hadis tadi, baik riwayah dan dirayah. Juga orang-orang yang ittala'a itu lebih enaknya mengenal, meneliti kebanyakan daripada perawi hadis, gitu ya. Oke. Kebanyakan daripada mana? Orang-orang yang juga mengenali masing-masing daripada perawi hadis, sehingga dia mengetahui hal itu. Oke. Jadi dia bisa mensifati, oh hadis ini ghairu thiqah, hadis ini ghairu dhabit, dan seterusnya. Orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan hal itu, itulah dinamakan sebagai muhaddits. Ya. Oke, kemudian ada yang dinamakan sebagai al-hafiz. Siapa itu al-hafiz? Hafiz adalah man hafidha mi'ata alfi haditsin matnan wa isnadan walau bi turukin muta'addidatin wa wa'a ma yahtaju ilaihi min ulumil hadis. Hafiz adalah orang yang menghafal 100.000 hadis, matan dan sanad, walau nanti sanadnya dengan turuk yang berbeda-beda. Gitu ya, orang yang hafal hadis, bukan hanya hadisnya saja, akan tetapi sanad-sanadnya juga harus dihafal. Oke. Wawa'ah, dan dia juga memahami ma yahtaju ilaihi, apa yang dia butuhkan untuk memahami tadi dari ulumul hadis itu ya. Intinya orang hafiz itu adalah orang yang menghafal hadis juga paham akan ilmu-ilmu hadis, bukan hanya sekedar hafal. Kemudian al-hujjah. Jadi nanti kawan-kawan kalau udah hafal kayak gitu ya, sebanyak itu digelari al-hafiz. Hujjah, ta'riful hujjah. Apa itu hujjah? Hujjah itu adalah man hafidha 300 alfi haditsin matnan wa isnadan walau biturukin muta'addidatin. Sama juga wa ma yahtaju ilaihi min ulumil hadis. Hujjah adalah orang yang menghafal 300.000. Berarti ini lebih tinggi daripada hafiz. 3.000 hadis, matan dan sanad. Oke, dan dia juga mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan tentang hadis itu atau yang dinamakan dengan ilmu ulumul hadis. Insyaallah ya. Oke, kemudian yang ke-14 terakhir. Amirul Mukminin fil hadis. Oke, ada juga Amirul Mukminin. Ini lebih tinggi daripada yang dua di atas ya. Lebih tinggi daripada dua yang di atas. Huwa, siapa itu Amirul Mukminin? Huwa man sara imaman wa marji'an yarji'u ilaihi fil hadisi wa ulumih. Seseorang yang sudah menjadi imam atau seseorang yang bisa menjadi marji. Marji itu tempat untuk ditanyakan. Yang mana perkara hadis, perkara ulumul hadis itu udah dikuasai sama dia. Dikuasai sama siapa, Bos? Sama si imam tadi. Ya. Kalau udah kayak gitu, maka dia bisa digelarin dengan Amirul Mukminin. Kemudian mana tadi? Wa yanzilu an-nasu ala qaulihi, wa yanzilu an-nasu ala qaulihi. Orang-orang juga udah patuh terhadap ungkapan dia. Orang-orang juga patuh terhadap ungkapan dia. Wa yahtakimu ilaihi inda tanazu'. Dan dia itu menjadi yahtakim itu bisa memberikan keputusan ketika terjadi tanazu', perselisihan. Oke.
Wa hadzal laqabu wa huwa amirul mu'minin fil hadis ya'lu jami'al alqabi allati dzakartu. Enggak, allati dzukirat wa lam yazfur bihi illal juhabadhi zuha jahabadatil afdhadhi minal muhaddithin. Oke. Laqab ini yaitu Amirul Mukminin di dalam hadis itu merupakan laqab yang tinggi ya, laqab yang tinggi yang disebutkan. Oke. Walam yazfur bihi maksudnya enggak ada orang yang dapat memperoleh laqab Amirul Mukminin kecuali memang orang yang juhabada itu atau jahabada itu orang yang pandai, orang yang cerdas gitu ya. Al-afdhas juga sama ya, tiada tanding daripada ulama-ulama hadis. Artinya ya orang-orang pilihan yang bisa mendapatkan laqab Amirul Mukminin di dalam hadis ya. Karena tanggung jawabnya juga sangat besar gitu ya. Di sini ada contoh namudad li umara'il mu'minina fil hadis. Ini contoh-contoh bagi Amirul Mukminin di dalam hadis di antaranya. Nah, ini cukup dihafal ini kawan-kawan. Ahamu syai' ini. Al-Imamu Malik bin Anas, Imamu Daril Hijrah. Imam Malik bin Anas, imamnya Daril Hijrah. Sohibul Muwatta, imam yang memiliki kitab Muwatta. Imam Malik ya, yang wafat tahun 1709. 179. 179. Kemudian ada Al-Imamu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari yang memiliki kitab Sahih Bukhari yang wafat tahun 256 Hijriah. Kemudian ada siapa? Imam Hafiz Ahmad ibn Ali, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang punya kitab Fathul Bari ya, yang wafat 852 Hijriah. Nanti kawan-kawan bisa lah kalau udah sampai kemari bisa ziarah ke makam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Makam beliau itu dekat makam Imam Syafi'i di sini dekat, gitu ya. Oke. Itu kita sudah selesai membahas tentang mustalahat-mustalahat yang ada di mana? Yang ada di ulumul hadis yang akan nanti dijelaskan. Sehingga nanti ketika sudah menyebutkan atau ketika mendengar lafaz-lafaz yang udah disebutkan tadi, maka kita nggak kebingungan lagi gitu ya. Karena udah dijelaskan sebelumnya. Setidaknya gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke halaman berapa? Halaman 62. Ingat ya. Ini sebenarnya matannya yang dikarang oleh Imam As-Suyuti, tapi disederhanakan lagi oleh dokter. Oke, dan apa yang beliau sederhanakan itu sebenarnya udah mencakup matan yang di atas tadi, gitu ya. Kalau hanya sekedar untuk menjawab jawaban ujian, itu pakai taklikan dokter itu insya Allah sudah sangat mencukupi. Sudah sangat mencukupi. Makanya kawan-kawan jangan lupa juga ya, jangan lupa apa maksudnya? Jangan lupa untuk memantau keadaan kuliah seperti apa. Dokter itu hari ini sampai halaman berapa, kemudian yang dia baca apa aja, kayak gitu ya. Tapi nanti di akhir-akhir muhadharah, di akhir-akhir kuliah biasanya dokter itu ngasih lah dia, spoiler lah dia ya. Kira-kira apa aja yang akan dimasukkan ujian, mana aja yang hanya sekedar baca, mana aja yang dimalgi-malgi itu udah nggak masuk gitu. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Aman ya, kawan-kawan semua ya. Lumayan ramai kita nih, 24 orang. Nah, sekarang kawan-kawan buka halaman 64. Bukan halaman reng. Halaman berapa? Halaman 62. Halaman 62. Yang kultu itu, yang kultu yang ini. Ya. Tar. Oke. Lanjut ya. Nah, tadi kan matannya. Inilah kesimpulan daripada matan itu. Kesimpulan apa? Kesimpulan daripada matan. Insya Allah yang akan mudah dipahami daripada kita baca matannya. Qultu khulasatu ma dzakarahu al-Hafidzus Suyuti fi anwa'il hadis. Ini beliau jelaskan ringkasan atau kesimpulan daripada apa yang Imam Suyuti jelaskan tentang anwa'ul hadis. Oke. Uniyal ulama'u qadiman wa hadithan inayatan fa'iqatan bitamyizi sahihil hadithi min sakimihi. Ulama gitu ya, sangat memperhatikan baik itu ulama yang terdahulu ataupun ulama yang kontemporer tentang bagaimana pemisahan atau perbedaan antara sahih hadis yang benar dan hadis yang sakit. Kurang lebih kayak gitulah ya.
Kemudian wa ma'rifati ma yaqbalu wa ma yaruddu minal marwiyat, dan menjelaskan mana hadis yang bisa diterima, mana hadis yang bisa ditolak gitu ya. Wa dzalika yarji'u ila, dan hal itu terjadi karena apa? Karena annal haditsa, maksudnya di sini apa? Kenapa para ulama sangat menganggap penting hal itu gitu. Kenapa ulama sangat menganggap penting hal itu? Kenapa sih harus dijelaskan ini hadis yang boleh diterima, ini hadis yang berpenyakit, kenapa kayak gitu gitu. Annal haditha huwal masdarus tsani, karena memang hadis itu merupakan sumber kedua min masadiri tasyri'i al-islami, dari masadir tasyri' Islami yang kemarin sudah kita jelaskan setelah Al-Qur'anul Karim. Oke. Wala yumkinu al-istighna'u anhu bihalin minal ahwal. Kita tidak mungkin maksudnya nih, kita pasti butuh kepada hadis. Itu maksudnya ya. Wala yumkinu al-istighna'u anhu. Kita pasti butuh kepada hadis. Lidzalika, oleh karena itu, badala al-ulama'u juhudan azimatan. Ulama bekerja keras, bersungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh yang Masya Allah gitu ya. Kenapa mereka bersungguh-sungguh? Lima rifati dzalika, untuk mengetahui hal itu. Hatta la yadkhula fi dinillahi ma laysa minhu, supaya nanti tidak masuk ke dalam agama Allah sesuatu yang bukan disyariatkan oleh Allah. Oke. Makanya di sini ulama betul-betul hadis nih yang merupakan sumber kedua dari masadir tasri. Jadi nggak boleh main-main gitu ya. Makanya mana yang memang bukan bagian daripada hadis disingkirkan. Hadisnya ditolak dan seterusnya gitu ya. Soalnya memang di zaman dahulu itu banyak kali orang yang pertama yang mengakui dirinya sebagai nabi, telah datang wahyu lah segala macam, itu juga nanti tertolak gitu ya. Ada yang orang memang sengaja dia buat hadis gitu ya karena kepentingan pribadi, atau yang sering dinamakan dengan hadis maudhu gitu ya. Oke. Makanya untuk mengetahui apakah ini maudhu, sahih, dan seterusnya, nanti ada syarat-syaratnya. Itu yang kawan-kawan harus pahami ya. Oke. Wa bidzalika istata'a al-ulama'u ayyuzawidu an himal islami kulla dakhilin. Oke. Paham. Oleh karena itu ulama mampu untuk membekali, maksudnya di sini ulama mampu untuk menyelamatkan Islam dari segala yang masuk yang bukan Islam, gitu ya. Itu sih maksudnya. Wa bidzalika istata'a al-ulama'u ayyuzawidu an himal islami bikulli dakhilin. Oke, melindungi Islam dari segala sesuatu yang masuk, yang bukan bagian daripada Islam. Kemudian taqsimul hadits min haitsul qabul warad, ini pembagian hadis dari segi apakah bisa diterima atau ditolak. Yang pertama itu namanya hadis makbul. Makbul ya, hadis yang diterima. Ada yang dinamakan hadis mardud, hadis yang tertolak atau yang disebut sebagai hadis dhaif. Apa itu hadis makbul? Hadis makbul adalah majtama'at fihi syurutul qabul. Hadis-hadis yang surut-surut qabul itu ada pada hadis itu. Oke? Wa sawfa nuqassimuhu wa natahaddatsu an kulli qismin min aqsamihi bitafsili insyaallah. Nanti akan dijelaskan apa aja syarat-syarat qabul. Adapun hadis mardud adalah ma faqada syartan au aktsara min asyuruti au aktsara min syurutil qabuli walam yutabi. Oke. Hadis mardud adalah hadis yang kehilangan satu atau lebih daripada satu syarat makbul yang nanti akan dijelaskan. Walam yutabi, dan tidak ada penguat gitu ya. Soalnya nanti kawan-kawan akan melihat ada hadis, dia kehilangan satu syarat. Cuman di riwayat yang lain bisa menguatkan hadis itu. Bisa menguatkan hadis itu. Artinya hadis itu ada penguatnya. Meskipun dia kehilangan salah satu syarat, tapi nanti dikuatkan, maka kedudukan dia bisa lebih naik daripada hadis yang tidak dikuatkan. Oke, paham ya? Yang pertama namanya hadis makbul. Hadis makbul juga terbagi kepada dua. Ada hadis hasan, ada hadis sahih, ada hadis hasan. Apa perbedaannya nanti akan dijelaskan. Hadis sahih terbagi kepada dua, sahih lidzatihi dan sahih lighairihi. Maksud sahih lidzatihi ini adalah hadis itu sahih karena memang dari zat hadis itu sendiri, tanpa ada bantuan orang lain, gitu ya. Ada namanya hadis sahih lighairihi. Hadis sahih lighairihi ini awalnya dia hadis hasan lidzatihi. Cuman ada yang menguatkan dia sehingga kedudukan dia jadi naik. Yang pertama dia sebelumnya dia hadis hasan lidzatihi, kemudian naik menjadi hadis sahih li ghairihi. Oke. Pantau teruslah, nanti akan ada penjelasannya. Kemudian hadis hasan lidzatihi.
Oh, hasan juga terbagi kepada dua ya. Hasan lidzatihi sama hadis hasan lighairihi gitu ya. Nah, hadis hasan lighairihi dia itu menjadi hasan karena ada bantuan orang lain. Sebelumnya hadis hasan lighairihi itu hadis mardud. Hadis mardud. Cuman ada yang yutabi, ada yang menguatkan sehingga dia naik. Yang sebelumnya hadis mardud menjadi hadis hasan lighairihi. Oke, 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 oke. Wa sawfa natahaddatsu insyaallah taala an kulli qismin bi syai'in min at-tafsil. Nanti akan kita jelaskanlah tafsirnya seperti apa. Tafsirnya seperti apa. Oke. Malhuzatun. Perhatian ya, perhatian. Idza utliqa al-hukmu 'alal hadithi bi shihhah in sarafa dzalika ila sahihi lidatihi. Kalau teman-teman mendengarkan atau ya pernah mendengar atau baca hadis ini sahih, hadis ini sahih, maka yang dimaksud dengan sahih di situ adalah sahih lidatihi gitu ya. Kan gini maksudnya itu. Ketika diitlakan sahih, harusnya kan ada dua kemungkinan. Ada lidatihi, ada ligoirihi. Tapi kalau hanya diitlakan sahih tanpa dikoidin dengan lidatihi atau ligoirihi, biasanya yang diinginkan itu adalah lidatihi. Tapi kalau seandainya si mutakalim itu menginginkan hadis sahih ligoirihi, harus dikasih koid ligoirihi. Nggak boleh dilepaskan koid ligoirihinya. Gitu ya. Sama nanti pembahasan majas. Majas itu sebenarnya banyak kali. Tapi biasanya kalau diitlakan makna majas, yang diinginkan adalah majas lugawi, bukan majas akli gitu ya. Khair aja, insya Allah. Paham ya? Wa kadza idza utliqa al-hukmu 'alal hadithi bil hasani in sarafa dzalika ilal hasani lidzatihi. Begitu juga ketika kawan-kawan mendengar hadzal haditsu hasanun, hadis ini hasan. Maka langsung larinya itu ke hasan lidzatihi, bukan hasan lighairihi. Walamma kana hadithuna anil hadithi sahihi wal hadithil hasani kana la budda min dzikri syurutil hadithil maqbuli wa billahi taufiq. Karena pembahasan kita ini seputar hadis sahih dan hadis hasan, maka la budda itu tidak boleh tidak harus kita di sini menyebutkan syarat hadis makbul. Ada berapa itu syarat hadis makbul? Oke. Syurutul haditsil makbul, syarat-syarat hadis makbul. Yustaratu fil haditsil makbuli syurutan. La budda min tahaqquqiha hatta yakunal haditsu makbulan. Disyaratkan pada hadis makbul beberapa syarat yang memang harus ada di dalam hadis itu sehingga hadis itu bisa disifati dengan hadis makbul gitu ya. Wa idza faqada al haditsu syartan au aktsara min hadhihi syuruti shara al haditsu mardudan. Kalau seandainya hadis itu kehilangan satu syarat atau lebih daripada satu, maka hadis itu dinamakan sebagai hadis mardud. Yang pertama, ittisalul isnad. Hadis itu harus sanadnya muttasil. Nanti akan dijelaskan ya. Yang kedua adalah turwah. Masing-masing perawinya harus adil. Apa itu maksudnya? Nanti akan dijelaskan. Dobtur ruwah. Masing-masing perawinya harus sifat dobit. Dobit itu tekun, teliti gitu ya. Yang keempat, assalamatu minasyudz. Selamat daripada syadz. Selamat daripada kejelekan dan seterusnya. Nanti akan dijelaskan juga. Kemudian assalamatu minal illatil qadihah. Selamat daripada apa? Selamat daripada aib-aib yang qadihah yang merusak. Yang keenam, al-adid awil mutabi indal ihtiyaji ilaihi, gitu ya. Yang keenam adalah harus memiliki penguat. Mutabi juga sama, harus memiliki penopang atau penguat ketika dibutuhkan, ya. Dan adid ini berlakunya nanti imma dia itu sahih li ghairihi atau hasan li ghairihi. Seperti itu ya. Sebentar. Minum dulu kita ya.
Aman ya, kawan-kawan semuanya ya? Ini masih aman-aman aja sih. Nggak tahu nih ke belakangnya nih aman atau enggak. Oke, yang pertama, wa sawfa natahaddatsu an kulli syartin min hadhihi syuruti bi syai'in minal ijaz. Oke. Kita akan jelaskan katanya di sini masing-masing syarat daripada hadis makbul dengan ijaz. Ijaz itu lafaznya singkat tapi maknanya banyak. Lafaznya singkat tapi maknanya banyak gitu ya. Kalau itnab sama antara lafaz sama makna gitu ya. Nanti ada yang dinamakan dengan ijaz, ada yang dinamakan itnab, ada yang dinamakan dengan musawah. Yang pertama, asyartul awalu ittisalul isnad. Syaratnya bersambung. Sabaqo an arafna al-isnada wa qulna fi ta'rifihi huwa at-tariqu al-musil ila matanil hadis. Sebelumnya kan udah kita jelaskan apa itu isnad. Nah, jadi enak kan? Isnad itu adalah jalan-jalan yang menyampaikan kepada matan hadis. Yang dimaksud dengan ittisalul isnad adalah ayyakuna kullu rawin fil isnadi qad tahammala al-haditsu amman fawqahu mubasyaratan bi tariqin min turuqit tahammul. Wa hadza ya'ni anna al-isnada lam yaskut minhu rawin aw aktsaru. Lam yaskut minhu rawin aw aktsaru. Yang dimaksud dengan sanadnya itu bersambung adalah masing-masing perawi itu tahammala itu menerima ya. Masing-masing perawi itu menerima hadis dari orang-orang yang di atasnya secara langsung loh, secara langsung. Dengan torik melalui turuk daripada turuk-turuk tahammul gitu ya. Nanti untuk menerima hadis juga ada jalan-jalannya, ada cara-caranya gitu ya. Ima talaki, ima mentasih tulisan dan seterusnya gitu ya. Yang wahada yakni maksudnya adalah bahwasanya isnad lam yaskut min hurawin, tidak terputus satu rawi pun, apalagi lebih gitu ya. Artinya saya dari dia, dia dari dia, dia dari dia sampai kepada Rasul. Itu yang dimaksud dengan isnad itu tadi. Yang kedua adalah ruwah. Perawinya itu harus adil. Apa maksudnya sih? Wa yustaratu fir rawi alladzi tuqbalu riwayatuhu ayakuna adlan fi dinihi. Seseorang yang riwayatnya itu bisa diterima, syaratnya apa? Dia itu harus adil di dalam agamanya. Harus adil di dalam agamanya. Apa itu maksudnya, Bang? Coba lihat halaman berikutnya. Coba lihat. Ta'riful adli lughatan. Al-adlu lughatan adalah diddul jur. Adil secara bahasa adalah kebalikan daripada jur. Jur itu artinya zalim, gitu ya. Wa ma qama fin nafsi annahu mustaqim, atau adil adalah sesuatu yang berada di dalam diri kita tapi sifatnya bagus, sifatnya lurus. Itulah yang dinamakan sebagai sifat adil, gitu ya. Oke. Kemudian wal adlu fil lughati aidon, gitu ya. Ketemu ya. Yang ini mana? Nah, ini. Adapun adil secara bahasa juga adalah al mutawassitu fil umur. Sikap pertengahan di dalam perkara. Min ghairi ifratin fi tarafai aziyadati wa nuqsan. Tanpa ada berlebihan, tanpa ada lebih condong ke sana, tanpa ada lebih condong ke pengurangan gitu ya. Artinya ya setara, pertengahan gitu ya. Wa minhu qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ya. Oke, ay udulan. Fal wasatu wal adlu bi makna wahidin. Bi makna wahidin. Oke. Fal ummatul islamiyatu hiya a'dalul umami wa ahsanuha. Umat Islam lah berarti ya, merupakan ulama yang paling adil gitu ya, yang paling ahsan gitu ya. Wa dzalika li anna awsata syai'i a'daluhu ahsanuhu. Karena pertengahan daripada sesuatu itu itulah yang paling adil dan yang paling bagus ya. Oke. Kemudian lanjut ya. Ta'riful adalati fi istilahi apa? Ta'riful adalati fi istilahil ulama'il hadis.
apa adalah menurut ulama hadis? Hiya malakatun rasikhatun tahammala sahibuha ala mulazamati taqwa wal muru'ati jami'an. Wa dzalika inna ma yatahaqqaqu bijtinabil kabairi wa ba'dis saghairi wa ba'dil mubahat. Wa ba'dil apa? Wa ba'dil mubahat. Ta'rif adalah menurut ulama fikih adalah malakah. Malakah itu sesuatu sifat rasikhah yang tertanam di dalam diri kita. Sesuatu sifat yang ada pada diri yang tahammala sahibuha, yang mengharuskan bagi orang yang memiliki sifat adalah tadi apa? Mulazamati taqwa, harus senantiasa bertakwa dan harus senantiasa menjaga muruah, gitu ya. Kapan mulazamatu taqwa wal muruah itu terrealisasi? Wadzalika innama yatahaqqaqu, hal itu terjadi ketika si orang yang memiliki adalah tadi harus ijtinabil kabair, menjauhi dosa-dosa besar dan menjauhi sebagian dosa-dosa kecil dan bahkan menjauhi sebagian-sebagian yang mubahat, gitu ya, yang mubahat. Gitu. Nanti akan dijelaskan insyaallah. Kemudian ta'riful adalati menurut ulama hadis. Oke. Hatta yakuna ar-rawi adalan indal muhadditsina labud ayakuna. Rawi itu dikatakan adil menurut ulama hadis, dia harus memiliki yang berapa nih? 5. Yang pertama, si rawi itu harus muslim. Yang kedua, si rawi itu harus balik. Yang ketiga, dia harus berakal. Yang keempat, dia harus saliman. Yang keempat itu harus selamat daripada sebab kefasikan. Yang kelima, selamat daripada hal-hal yang dapat merusak muruah. Hal-hal yang dapat merusak muruah. Yang pertama al-islamu. Yang pertama apa? Al-islamu. Yushtaratu fir rawi indal adai ayyakuna musliman fala tuqbalu riwayatul kafiri lil ati. Oke, ini perhatikan ya kawan-kawan alasannya ya. Indal ada itu ketika dia menyampaikan hadis, gitu ya. Disyaratkan bagi seorang perawi ketika dia ingin meriwayatkan hadis, ini meriwayatkan bukan menerima. Ketika dia meriwayatkan hadis, dia itu harus muslim. Orang yang kafir ketika meriwayatkan nggak diterima dia, nggak diterima. Alasannya yang pertama, ajma'atil ummatu al-islamiyatu ala raddi riwayatil kafir. Umat Islam maksudnya adalah ulama ya, bukan umat secara umum. Ulama itu sepakat menolak periwayatan daripada orang kafir. Kenapa? Li'annahu laisa ahlan liriwayah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang orang kafir itu enggak berhak untuk meriwayatkan daripada Rasul. Fahada mansibun syarifun la yasilu ilaihi al-kafir. Seseorang yang bisa meriwayatkan satu riwayat daripada Rasul itu merupakan kedudukan yang mulia. Kedudukan yang mulia ini tidak layak untuk disandarkan kepada orang-orang yang kafir. Itu alasan yang pertama, itu harus dihafal, Leng. Yang kedua, al-fasik itu ghairu makbulir riwayah. Orang fasik aja riwayatnya nggak bisa diterima. Artinya harus butuh kepada penjelasan dulu. Coba lihat. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Itu ya, surat Al-Hujurat. Coba lihat penjelasannya. Haitsu mana tadi ini? Haitsu amarallahu bitathabbuti min khabaril fasiki. Di sini Allah memerintahkan kita untuk benar-benar memastikan ketika ada orang fasik yang menyampaikan kabar. Kama annahu radda khabarihi ala fiskihi. Di sini Allah apa namanya? Orang fasik nggak boleh loh diterima riwayatnya. Apa alasannya? Karena dia fasik, gitu ya. Fa illatu raddi khabaril fasiki innama huwa al-fisku. Alasan tertolaknya khabar orang fasik adalah keberadaan dia sebagai fasik. Wal kufru a'zamu min anwa'il fiski, gitu ya. Sementara sifat kekafiran itu lebih parah daripada sifat kefasikan. Fa min babi aula,
turaddu riwayatul kafiri, gitu ya. Ketika orang fasik saja ditolak, maka harus lebih ditolak lagi orang yang kafir. Karena kafir itu lebih bahaya, bukan lebih bahaya, lebih a'zam pengingkarannya daripada orang fasik. Kalau lebih berbahayanya lebih orang fasik ya. Kita nggak tahu nih dia. Kita kira teman, rupanya lawan. Kalau kafir jelas lawan gitu kan. Oke. Wali anal kafira aduwun lidinina fala na'taminuhu ala riwayah. Karena orang kafir merupakan musuh kita, musuh agama kita. Maka kita tidak boleh memberikan amanah kepada dia untuk meriwayatkan. Coba ini. Ghairu annahu, cuman saja ya juzulil kafiri ayyatahammala al haditha wa ayyahdura majalisal ulama'i walakin la yuaddi illa ba'dal islami fa in aslama jazalahu ayyuaddiya wa yuhadditha hatta bima sami'ahu fi hali kufrihi. Ingat ya, yang tadi Anda tekankan itu adalah seseorang kafir tidak boleh meriwayatkan ketika dia masih dalam keadaan kafir. Tapi di sini apa? Orang kafir itu masih boleh ya tahamal itu menerima hadis. Jadi orang kafir nih, dia boleh-boleh aja menerima hadis. Atau orang kafir boleh-boleh aja menghadiri majalis ulama. Tapi dia tidak boleh meriwayatkan illa ba'dal Islam. Kecuali setelah dia Islam. Kalau seandainya dia Islam, maka boleh bagi dia untuk meriwayatkan. Bahkan dia itu meriwayatkan sesuatu yang dia dengar dalam keadaan kafir gitu ya. Hatta bima sami'ahu, bahkan dia itu boleh meriwayatkan kepada sesuatu yang dia dengar fi hali kufrihi, dalam keadaan kafirnya ya. Gitu ya, ingat ya. Idan Islamur rawi syaratun indal ada wat tahdits wa laisa bi syartin indat tahammul. Islamnya si rawi itu merupakan menjadi syarat ketika ada. Ada itu ketika meriwayatkan, sama juga makna dengan tahdits. Dan Islam rawi itu tidak disyaratkan ketika menerima hadis. Aman ya? Ketika dia ingin menerima hadis, enggak masalah dia orang kafir. Oke. Yang kedua ya. Yang ketiga. Yang kedua. Harus balik ya, harus balik. Dhahaba jumhurul ulama'i ila annahu yushtaratu fi man tuqbalu riwayatuhu ayyakuna indal ada'i wa tahdisi barighan. Aman ya? Jumhur ulama itu mensyaratkan bagi orang-orang yang riwayatnya itu diterima, dia itu, ini ketika meriwayatkan ya, dia itu harus balik. Yang dimaksud dengan balik di sini adalah balik secara fitrah. Oke? Maksudnya adalah ya gimana kita dikatakan balik? Imma nanti mimpi basah dan seterusnya gitu ya. Oke. Atau kita juga bisa menilai orang dia itu balik atau tidak ketika umurnya sudah 15 tahun. Ketika umurnya sudah 15 tahun. Meskipun secara fitrah dia belum balik gitu ya. Imma dia belum mimpi basah dan seterusnya gitu ya. Belum, kalau perempuan juga gimana gitu. Oke. Wa inna ma syaratna fir rawi ayakuna indal ada'i balighan li'anal bulugha huwa manatut taklif. Di sini kita mensyaratkan si rawi itu harus balik ketika ada. Kenapa? Karena memang balik itu adalah waktu seseorang diberi beban. Orang itu dikatakan mukallaf ketika dia sudah balik gitu ya. Li'anal insana indama yasilu ila sinil bulughi wa yusbihu nadijan mutakammilan li'annahu asbaha indahul qudratu ala ayyunjiba mithlahu. Oke. Karena manusia itu ketika dia sudah sampai kepada masa balik, maka dia itu udah menjadi matang gitu ya, udah menjadi sempurna. Karena dia bisa menciptakan orang yang semisal dengan dia, itu maksudnya. Li'annahu asbaha indahu al-qudratu ala ayyun jiba mithlahu. Karena dia udah bisa menghasilkan keturunan maksudnya ya. Kama anal insana inda hadzasin yastashiru al-mas'uliyah. Nah, karena manusia ketika sudah sampai masa balik itu udah ada rasa tanggung jawabnya, gitu ya. Sudah ada rasa tanggung jawabnya. Wa yakunu muhasiban loh. Wa yakunu muhasiban ala kulli ma yasduru minhu min aqwalin wa af'alin. Karena dia sudah memiliki tanggung jawab, maka dia juga akan dihisap nanti
atas apa yang ia ungkapkan, atas apa yang ia lakukan gitu ya. Adapun orang yang ghairu bali, maka dia belum mukallaf, belum dihisab. Sehingga nanti takutnya apa yang dia katakan ketika kita terima salah gitu. Lah dia nggak dapat apa-apa, nggak dihukum gitu ya. Karena dia ghairu mukallaf. Nah, maka orang yang belum balik nggak diterima riwayatnya. Paham ya kawan-kawan semua ya? Ini juga sama loh. Wa hadza syartu wa huwa al-bulughu innama yustaratu indal ada. Syarat ini balik itu disyaratkan ketika ada saja, ketika apa? Meriwayatkan hadis aja. Wa tahdis juga sama. Bukan ketika menerima. Karena fayajuzu lis-sabiyyi al-mumayyizi ayatahammal al-haditha wa ayahdura majalisal ulama. Karena si sobi itu udah boleh menerima hadis, cuman belum boleh meriwayatkan. Begitu juga dia boleh menghadiri majelis-majelis ulama. Ghairu annahu la yajuzu lahu an yuaddiya ma tahammalahu qabla al-bulughi illa ba'da ayyablugha. Cuman saja dia tidak boleh meriwayatkan apa yang dia terima sebelum balik, kecuali dia bada balik gitu ya. Fa in wasala sinul bulughi jazalahu ayu addiya ma tahammalahu qablal bulugh gitu ya. Kalau seandainya dia sudah balik, maka dia boleh meriwayatkan apa yang dia dapatkan meskipun dia belum balik ketika itu. Wa hadza bila khilaf. Ini enggak ada khilaf antara ulama. Oke. Itu ya. Ada dalilan juga nih. Dalil yang pertama ya, dalil ijma sama dalil ma'qul. Kita baca yang ijma aja ya. Ammal ijma'u famin wajhaini. Yang pertama, anna sahabata ajma'u ala qabuli riwayat Ibnu Abbas. Bukan ulama, deng. Sahabat sepakat untuk menerima riwayat yang disampaikan Imam Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair dan Nu'man bin Bashir wa ghairihim min ahdathi sahabati mutlaqan. Dan selain-lain daripada yang tiga itu dari ahdath. Ahdath itu apa? Yang masih muda umurnya. Dari sahabat-sahabat yang masih muda gitu ya. Min ghairi farkin, tanpa membedakan. Baina ma tahammaluhu fi halis sigar, tanpa membedakan apa yang tanpa membedakan baik mereka itu menerimanya dalam keadaan masih kecil atau menerimanya dalam keadaan balik. Aman aja ya. Ini tadi yang dimaksud dengan syarat bulugh itu hanya disyaratkan ketika dia itu al-ada, meriwayatkan. Adapun menerima enggak harus gitu ya. Yang kedua, ijma'us salafi wal khalafi ala ihdari sibyan. Ulama salaf dan khalaf sepakat boleh menghadirkan anak kecil di dalam majelis hadis. Dan wa qabuli riwayatihim. Dan boleh menerima apa yang mereka riwayatkan. 5 tahammaluhu, apa yang mereka terima ketika mereka masih kecil dan ba'da buluh gitu ya. Dah. Itu aja sih. Kemudian berikutnya kita bahas yang akal gitu ya. Yang akal. Kemudian al-aqlu, yang al-ma'qul itu kan belum ini ya. Belum pahami sih itu maksudnya apa. Yang al-aqlu yustaratu fi man tuqbalu riwayatuhu ayakuna akilan, jelas. Orang yang ingin meriwayatkan hadis, dia itu harus berakal. Fala tuqbalu riwayatul majnun, orang gila enggak boleh. Yang keempat, as-salamatu min asbabil fiski, harus selamat daripada sebab-sebab kefasikan ya. Yustaratu fi man tuqbalu riwayatuhu ayakuna saliman minal fiski, disyaratkan bagi sesiapapun yang riwayatnya diterima, dia itu harus selamat daripada sebab-sebab kefasikan. Al-umuru allati yasiru ar-rawi biha fasikon, perkara-perkara yang membuat si rawi disifati dengan fasik apa? Yang pertama, ayyartakiba kabiratan, dia itu melakukan dosa besar. Au yusirra ala sagiratin, atau dia terus-menerus melakukan dosa kecil. Oke.
fa inirtakabar rawi kabiratan, kalau seandainya perawi itu melakukan dosa besar minal kabair gitu ya, au asarra ala sagiratin, atau terus-menerus melakukan dosa kecil, walam yatub, dan enggak bertobat, ruddat riwayatuhu bil ijma, ditolak periwayatan dia secara ijma. Lihtimali kadzibihi, karena ada kemungkinan bohong nanti dia. Karena ada kemungkinan bohong. Tapi kalau dia belum bertobat, fa intaba, kalau seandainya dia bertobat, siapa rawi tadi, qabilat, maka akan diterima apa riwayatnya, gitu ya. Kubilat dong, fa intaba kubilat riwayatuhu. Oke, aman ya. Kemudian yang kelima, apa tadi itu? Assalamatu min khawarimil muru'ah, selamat daripada hal-hal yang dapat merusak apa? Muru'ah seseorang. Muru'ah seseorang. Yustaratu fi man tuqbalu riwayatuhu ayyakuna saliman min khawarimil muru'ah, gitu ya. Harus selamat daripada apa? Khawarimil muru'ah. Apa itu muru'ah sebenarnya? Kok kita dari tadi bahas-bahas muru'ah, apa sih muru'ah? Gitulah kurang lebih ya. Apa sih muru'ah itu? Oke, lanjut ya. Paham. Muru'ah adalah hiya adabun nafsaniyatun tahammala mura'atuha alal wukufi inda mahasinil akhlaki wa jamilil adati. Oke, paham. Muru'ah adalah adab jiwa. Oke. Yang menuntut orang-orang yang menjaga adab jiwa tadi, gitu ya. Tahammala mura'atuha. Maksudnya ketika kita muru'ah itu tadi ya, memperhatikan adab nafsiyah tadi, maka akan menuntut ala lukufi inda mahasinil akhlaki wa jamilil adat. Maka akan menuntut orang tadi itu harus bersikap dengan akhlak yang baik dan kebiasaan yang baik juga, jamilil adat, gitu ya. Oke, ulangi lagi ya. Muru'ah adalah adab-adab yang bagus atau adab-adab jiwa, yang mana orang ketika sudah memiliki adab-adab nafsiyah tadi, maka menuntut dia untuk wukuf inda mahasinil akhlak. Maka menuntut dia untuk bersikap dengan akhlak yang baik, gitu ya maksudnya ya. Dan sama, kebiasaan yang baik juga. Wal muru'atu yaji'u fi ma'rifatiha ilal urfi al mundabit. Sebentar, kayaknya masuk baterai nih. Oke. Lihat ya. Muru'ah itu untuk mengetahui marwah seseorang itu, dobitnya apa? Standarnya apa? Standarnya melihat ilal urfi al mundabit bis syar'i, gitu ya. Melihat kepada kebiasaan yang udah ditetapkan oleh syariat. Falau ta'arafa ahlu baladin ala fi'li muharramin kasyurbil khamri, fala ibrata bihadzal urfi al-batili li mukhalafatihi li syar'i wa yazillu al-amru ala tahrim, gitu ya. Muru'ah itu standarisasinya kembali ke kebiasaan yang diikat oleh syariat, gitu ya. Artinya di sini kalau seandainya di suatu desa makan berdiri, makan di pinggir jalan itu enggak merusak muru'ah, maka itu enggak masalah, gitu kan? Dan syariat juga enggak melarang itu. Tuh. Berarti boleh-boleh aja kita makan di pinggir jalan dan itu enggak dikatakan merusak muru'ah. Tapi kalau seandainya di suatu desa makan di pinggir jalan, jongkok di pinggir jalan itu dianggap merusak muru'ah, maka itu dianggap merusak muru'ah, kayak gitu ya.
Oke, tapi kalau seandainya dan itu juga enggak menyelisih syariat kan? Artinya boleh-boleh aja kan kita jongkok di pinggir jalan, asal jangan di tengah jalan aja lah, gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya di suatu desa orang yang minum khamar itu dianggap biasa atau enggak merusak muruah, berarti gimana? Enggak boleh. Tetap itu dihukumi sebagai haram dan merusak muruah karena dia menyelisihi syariat gitu ya. Oke. Coba lihat. Walladzi yakhillu bil muru'ati kismani. Sesuatu yang dapat merusak muru'ah itu ada dua. Yang pertama, as-saghairu ad-dalatu 'alal khissah wa naqsidin. Perkara-perkara remeh yang dapat atau perkara-perkara remeh yang menunjukkan kepada khissah. Khissah itu apa? Kehinaan gitu ya. Wa naqsidin dan kekurangan agama. Wa adabit tarafu'i anil kadhib. Wa adamit tarafu'i anil kadhib itu maksudnya apa? Adami tarafu itu tidak merasa bersalah kalau dia buat salah, itu maksudnya. Tidak merasa bersalah kalau dia berbohong gitu ya. Contoh, wadzalika kasariqati syai', seperti mencuri sesuatu yang sepele. Lukmah itu sepotong roti ya. Awit tatfif bihubbih, atau tatfif itu mengurangi beberapa biji gitu. Nah, perkara-perkara kecil seperti ini yang apa namanya? Sogoir yang menunjukkan kepada kisah sesuatu yang hina dan kekurangan agama. Itu juga kalau seandainya dilakukan oleh orang-orang, maka muruahnya udah dianggap cacat atau rusak, gitu ya. Oke, sogoir itu dosa-dosa kecil ya. Sogoir apa? Dosa-dosa kecil. Kabair dosa-dosa besar. Yang dua, kapan lagi atau apa aja hal yang dapat merusak muruah seseorang. Yang kedua, al-mubahatu allati turithu al-ihtiqara wa tadhhabu bil karamah atau tudhibu bil karamah. Perkara-perkara mubah atau perkara-perkara yang boleh yang dapat mewariskan kehinaan. Artinya kalau kita lakukan hal itu yang mubah itu, maka nanti akan orang meremehkan kita atau dianggap jelek oleh orang. Sama wa tudhibu bil karamah yang dapat menghilangkan kemuliaan juga. Contoh, apa contohnya? Al-mizahu al-khariju an hadil i'tidal. Bercanda yang di luar batas. Nah, itu juga lah dapat merusak toksik segala macam itu nggak boleh sekali ya, nggak boleh. Ini mizah ini. Kalau itu toksik tadi udah keluar dari mubahat. Al-mizahu al-khariju an hadil i'tidal. Oke. Kemudian wal aklu fisuk, makan di pasar. Wal baulu fi syari', pipis tengah jalan. Wa nahwu dzalika mimma yadullu ala sur'atil iqdami alal kadhibi wa adamil iktirafi anhu. Dan perkara-perkara yang lain yang menunjukkan kepada sur'atil iqdam alal kadhib, yaitu tadi sepele gitu ya. Ketika dia berbohong enggak masalah gitu. Kemudian wa adamul iktirafi bihi, dan enggak ada perhatian terhadapnya. Enggak ada perhatian terhadap bihi itu tadi, bisa kembali ke bohong juga. Aman ya? Oke, kemudian kenapa adalah itu menjadi syarat bagi seseorang supaya riwayatnya diterima? Apa dalilnya gitu ya? Nih dalilnya, satu aja kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu itu ya. Yang tadi juga amarallahu ta'ala fi hadhil ayati al-karimati an natathabbata min khabaril fasiki. Gitu ya, apa? An natathabbata bi khabaril fasiki. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalau ada orang fasik, kita itu harus betul-betul memastikan kabar yang dia bawa. Oke, wala na'tamidu ala riwayatihi fil ikhbar. Kita tidak boleh mentah-mentah langsung menerima riwayat dia ketika dia mengabarkan. Kama annallaha rattaba radda khabaril fasiki ala fiskihi. Di sini Allah mengatakan kita itu tidak boleh menerima kabar dari orang fasik karena dia fasik gitu ya. Fa illa turaddil khabaril fasiki inamahu al fisku. Karena alasannya adalah karena keberadaan dia sebagai orang fasik.
Fayalzamu min dzalika ayakuna rawi alladzi tuqbalu riwayatuhu adlan fi dinihi. Oke, gitu ya, paham ya? Gini loh. Orang yang fasik berarti nggak adil, gitu ya. Dan Allah ketika ada orang fasik, orang yang nggak adil, harus minta tabyin, minta bukti, gitu ya. Makanya ketika ada orang yang nggak adil, otomatis nggak terima, ya. Seakan-akan sama loh, orang yang nggak adil sama orang fasik itu sama. Maka melazimi daripada itu, si perawi itu harus disifati dengan adil di dalam agamanya. Ya, orang yang nggak adil namanya fasik berarti. Gitu, gitu aman ya. Oke. Coba lihat itu. Firman Allah Ta'ala juga yang kedua. Qala Ta'ala wa ashhidu dzawai adlin minkum wa aqimus syahadata lillah. Berkata Imam Sa'ad ibnu Ibrahim, la yuhaditsu an Rasulillah illa thiqat. Illa thiqat gitu ya. Kita tidak boleh meriwayatkan hadis dari Rasul kecuali orang itu memang harus thiqah. Berarti harus adil gitu ya. Oke, udah itu aja sih. Baru Imam Muhammad ibn Sirin mengatakan apa? Qala al-Imam Muhammad ibn Sirin, inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini agama. Fanzuru amman ta'khudzu dinakum. Maka perhatikanlah kalian itu ngambil agama dari siapa? Enggak mungkin kan kita ngambil hadis dari orang yang fasik. Sahih Muslim. Oke, aman ya? Sekarang, dari mana kita bisa menghukumi orang ini adil, orang ini tidak adil? Dengan apa kita bisa tahu itu? Gitu ya. Bima tasbutul adalah. Bima tasbutul ada. Latu. Dengan apa kita bisa menetapkan orang ini adil atau orang ini enggak adil? Oke. Tasbutu adalatur rawi biwahidin min amroini. Adalah rawi itu bisa tetap dengan dua perkara ini. Salah satu dari dua ya, bukan harus kedua-duanya. Salah satu dari dua. Yang pertama at-tansis, yang kedua al-istifadah wasyuhrah. Apa itu tansis, Bang? Awalan at-tansisu. Idza nassa alimun min ulama'il jarhi wa ta'dili ala adalatir rawi fahuwa adalun mu'tamanun. Wa hadha huwa sahihu alladhi qala bihi ulama'ul hadithi wa ghairuhum. Apa maksudnya? Tansis ini ada orang yang langsung mengakui dia itu adil. Ketika ada orang yang langsung mengakui dia itu adil, maka orang itu disifati dengan adil. Iya maksudnya ya. Maksudnya apa? Apabila ada salah satu seorang alim daripada ulama jarah wa ta'dil. Nanti gini kawan-kawan. Ada namanya ulama jarah, ada namanya ulama jarah wa ta'dil itu lah. Satu kesatuan sebenarnya. Nah, ulama ini adalah ulama yang fokus kepada dia itu bisa mensifatin orang dengan jarah itu menyebutkan hal-hal negatif dari seseorang. Ta'dil itu menyebutkan hal-hal positif dari seseorang. Apabila ada ulama dari ulama jarh wa ta'dil menyebutkan bahwasanya orang ini itu ada sifat adil atau adalah, maka orang yang disifatin itu langsung dia disifatin sebagai adlul mu'taman, orang yang adil dan terpercaya. Ya. Ini adalah pendapat yang benar yang dikatakan ulama hadis ataupun ulama yang bukan ulama hadis gitu ya. Jelas ya tansis. Wakilah. Ini pendapat lemah. Berarti la tathbutu adalatur rawi illa idza nassa ala adalatihi alimani. Adalah rawi itu tidak bisa ditetapkan kecuali ada dua orang alim yang mengatakannya. Kalau yang di atas kan cukup satu kan? Kalau ini harus dua kata dia. Gitu juga. Kenapa kayak gitu? Kiasan ala syahadah. Dibawakan kepada syahadah. Karena persaksian itu butuh kepada dua orang saksi. Ini juga harus kayak gitu. Katanya kayak gitu. Walakin kiasus syahadati ala riwayati kiasun batilun li'annahu kiasun ma'al farik. Tapi dibantah lagi. Mengkiaskan perkara adalah ini dengan syahadah itu nggak bisa. Karena katanya kiasun batil ya nggak boleh gitu. Karena kiasnya ini berbeda. Kiasnya berbeda. Oke, itu dulu. Cukup tahu aja. Ada yang berpendapat seperti itu meskipun nanti
tertolak. Yang kedua, al-istifadatu wasyuhrah. Al-istifadatu wasyuhrah. Dari mana kita mengetahui orang ini disifati dengan adil? Karena udah masyhur dia itu, udah viral dia. Viral dia bahwasanya dia itu orang yang adil. Memang nggak ada orang yang mengatakan dia itu adil seterusnya gitu. Tapi di mana-mana kita scroll dikit, oh ada dia lagi santunan, scroll dikit, nggak kayak gitu juga ya. Intinya dia itu al-istifadatu wasyuhrah. Fa ya, bukan ini pakai apa di sini? Pakai qaf ya. Al-istifadah. Fadha yafidu fayadun, banjir ya kan. Al-istifadatu wasyuhrah. Coba lihat. فَمَنِ اشْتُهِرَتْ عَدَالَتُهُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ وَكَثُرَ ثَنَاءُ النَّاسِ عَلَيْهِ بِالثِّقَةِ وَالْأَمَانَةِ استغنى بذلك في إثبات عدالته ولا يحتاج مع ذلك إلى معدل ينص على عدالته. Oke, itu dulu. Maksudnya apa? Famanis itu yarat, barang siapa yang masyhur adalahnya dia, sifat adalahnya dia di antara ahlul ilmi dan ahlul hadis dan selain daripada mereka, wa katsura, dan banyak apa sana'un nasi alaihi, pujian manusia kepada dia, kepada siman tadi, pujiannya tadi bisikoh, oh dia itu orangnya bagus, dia itu orangnya sikoh, wal amanah, orangnya amanah, maka istaghna bidzalika fi itsbati adalatihi. Maka cukuplah dengan suhrohnya dia itu menjadi alasan bahwasanya kita mensifati dia sebagai orang adil. Wala yahtaju ma'adzalika ila mu'addil. Kita nggak butuh lagi kepada ada orang yang harus menas. Nggak butuh lagi. Cukup hanya itu saja. Gitu ya. Contohnya siapa? Wadzalika kal a'immatil arba'ati al-matbu'ina. Seperti imam-imam madhab yang 4. Imam Malik, imam yang pertama Imam Hanafi, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan seterusnya. Itu udah masyhur kali, oh dia ini orangnya istiqoh, orangnya alim dan seterusnya gitu ya. Nggak diperlukan lagi ada orang yang menas. Meskipun ada juga yang menas ya kan. Imam Bukhari dan selain daripada mereka. Mimman arafu bainan nasi bil istiqamati wasidiki ma'al basirah wal fahmi. Oke, karena orang-orang sudah mengetahui bagaimana keistiqomahan mereka, bagaimana sidik mereka, bagaimana pemahaman mereka dan seterusnya gitu ya. Fahaulai la yus'alu an adalatihim. Mereka itu enggak harus dipertanyakan tentang keadalan mereka karena udah masyhur. Wa inna ma yus'alu an adalati man kana fi adat. Ya, wa inna ma yus'alu an adalati man kana fi adat. Ini adat ya? Mana tadi? Enggak apa namanya? Mereka tadi itu enggak lagi dibutuhkan untuk dipertanyakan atas keadalan mereka, gitu ya. Adapun yang harus ditanyakan tentang keadalahannya itu adalah mereka yang fi adat. Fi adat itu orang-orang yang belum masyhur gitu ya. Wallahu alam ya, adat artinya apa ya? Iya sih, belum masyhur gitu ya. Karena kalau udah adat dia masyhur. Adadun. Kita cek kamus dulu ya. Sebanding. Oke. Sama berarti. Aman ya? Itu tadi syarat yang keberapa udah kita baca? Ketiga kan? Kedua, Deng. Yang pertama tadi harus ittisalus sanad, ya enggak? Mana tadi? Yang kedua adalah ruwah. Yang ketiga dhabtur ruwah. Oke, yang ketiga ya. Mana yang ketiga? Dhabtur ruwah. Apa itu maksudnya? Udah hilang aja di sini. Asyartu tsalitsu dhabtur ruwah atau dhabtur rawi ya. Yushtaratu fir rawi alladzi tuqbalu riwayatuhu ayyakuna dhabitan li hifzihi. Oke. Disyaratkan bagi seorang perawi yang ingin riwayatnya itu diterima atau yang riwayatnya itu diterima, dia itu harus apa? Dhabitan li hifzihi. Harus betul-betul tekun teliti di dalam hafalannya, gitu ya.
kokoh gitu. Oke, apa itu dobat? Dobat adalah luzumu syai'i wa habsuhu wa dabatu syai'u hafizahu bil hasmi war rajuli dabitun aiha hazimun. Itu secara bahasa ya. Dobit secara bahasa adalah tetapnya sesuatu, sama. Habsuhu juga sama, menahan sesuatu gitu ya. Oke. Kemudian dobat secara istilahan adalah ayyakuna arrawi mutayakkizan ghaira mughaffil. Paham? Seorang perawi itu harus mutayakkil, harus teliti, harus intibah, bukanlah bukan lalai gitu ya. Hafizon in haddatsa min hifzihi. Dia itu benar-benar hafal ketika dia berbicara tentang hafalannya. Dobiton li kitabihi in haddatsa min kitabihi. Dia itu betul-betul teliti akan tulisannya kalau dia meriwayatkan dengan tulisan gitu ya. Artinya betul-betul teliti dia, baik dari segi hafalan, dari segi tulisan gitu ya. Oke. Udah beres sekarang? Oke. Mana tadi? Wa in kana yuhaditsu bil makna usturita fihi ma'adalika ayyakuna aliman bil lughatil arabiyyati wa madlulatil alfaz. Kalau seandainya si perawi ini ingin meriwayatkan dengan makna, kan kita kemarin sudah jelaskan ya. Boleh meriwayatkan makna itu meriwayatkan hadis itu dengan lafaznya dan maknanya atau maknanya saja gitu ya. Oke, kalau seandainya si perawi itu ingin meriwayatkan hadis dengan makna, maka disyaratkan dia itu harus betul-betul tahu atau betul-betul alim terhadap bahasa Arab dan lafaz-lafaz yang diinginkan daripada lafaz itu dan makna-makna yang diinginkan dari lafaz itu. Oke. Aliman bil mutaradifati wa miqdari tafawuti bainahuma. Dia juga mengetahui apa aja persamaannya, apa aja ukuran perbedaannya. Kemudian harus aliman bi syariatil islamiyah, paham akan hukum Islam, wa maqasidiha, sama juga ya. Hatta la yuhilu al halal, sehingga nanti dia itu tidak menghalalkan. Hil itu yuhil apa ya? Memindahkan. Tidak memindahkan sesuatu yang halal kepada yang haram atau tidak memindahkan yang haram kepada sesuatu yang halal gitu ya. Fa innal ahkama innama tu'khadhu minan nasi. Karena hukum itu diperoleh dari nas. Kalau nasnya udah salah, nanti apa? Hukumnya juga salah, gitu ya. Anwa'ud dhabti. Dobat itu juga ada jenis-jenisnya. Yang pertama dabtus sadar, yang kedua dobat kitab. Artinya saudara itu hafalan ya, hafalannya memang kuat, kitabnya juga memang terjaga, nggak boleh dipinjamkan, nggak boleh kena apa gitu segala macam gitu ya. Akan dijelaskan, santuy aja. Yang pertama dabtus sadri. Al-muradu bi dabtus sadri ayyahfazu ar-rawi ma yasma'u min suyukhihi wa yatamakkanu min istihdari ma sami'a fi ayyi waqtin sya'a min ghairi ziyadatin aw nuqsanin. Apa yang dimaksud dengan dobat sodar, Bang? Dobat sodar adalah seorang perawi menghafal, ayah fazu arabi, seorang perawi menghafal apa yang dia dengar dari gurunya. Wa yatamakkanu min istihdari, dan dia mampu untuk mengistihdar apa yang dia dengar fi ayyi waqtin sa'a, kapanpun enggak tuh. Kapanpun, tanpa ada penambahan, tanpa ada pengurangan. Artinya dia itu, maksud Anda itu betul-betul mungkin di dalam apanya? Hafalannya. Oke. Hadza idza kana yarwi bil lafzi alladhi tahammalahu an syuyukhihi. Ini apabila dia meriwayatkan dengan lafaz yang dia peroleh dari gurunya. Amma idza kana yarwi bil makna, kalau seandainya dia ingin meriwayatkan dengan makna, fala budda ayyakuna ma'adzalika, sama ya, basiran bil lughatil arabiyyah. Dia harus cemerlang di dalam bahasa Arab. Wa madlulatil alfaz, di dalam makna-makna setiap lafaz itu. Aliman bi miqdari tafawuti bainal mutaradifati. Sama kayak tadi ya. Fa inal ahkama innama tu'khadhu min alfazil hadithi wa ayakuna aliman bi maqasidis syariatil islamiyyati wa ahdafiha hatta la yuhila al harama halalan awil halalu awil halala haraman gitu ya. Oke, aman ya. Itu sama kayak tadi.
Yang kedua, ada namanya dobet kitab. Kitabnya itu terjaga. Kalau tadi hafalannya memang udah diakui, ini kitabnya juga terjaga. Kayak ini ada temanan yang kitabnya di lemari. Gajar, kalian tuh mau lihat nih. Yang tunjukin namanya Ikram. Kitabnya di lemari semua, guys. Bajunya berserak tapi. Biar ente dikenal terus sama orang Medan tuh. Lanjut ya. Terus aja. Dabtul kitab. Al-muradu bidabtil kitabi ayyusajjila ar-rawi ma yasma'u min syaikhihi fi kitabin ladaihi mundu sima'ihi wa tashihihi wa muqabalatihi ala asli syaikhihi au asli muqabili ala asli syaikhihi. Apa itu maksudnya? Oke. Yang dimaksud dengan dobet kitab adalah si perawi mencatat. Ya sajil mencatat ya, bukan merekam. Dulu nggak ada merekam. Si perawi mencatat apa yang dia dengar dari gurunya di dalam kitab yang dia punya. Sejak dia mendengarnya. Ketika dia dengar langsung catat. Bukan udah dengar, balik dulu ke rumah, nantilah dicatat. Kayak gitu ya. Nanti lupa lagi dia di jalan. Dia mendengar, mana tadi udah hilang ya? Nah, mundu sama'i, semenjak dia mendengar. Wa tashihi, udah dituliskan ya kan, ditashih sama gurunya. Gimana saya? Ini udah benar enggak? Gitu. Atau muqabil, dibandingkan dengan gurunya dia gitu ya. Jadi guru dia punya buku, pas dia tulis dibandingkan mana benar mana salah gitu ya. Oke. Mana tadi? Oke, itu maksudnya gini. Wa muqabalatihi al asli syaikhihi, dia membandingkan dengan buku gurunya. Atau dia membandingkan dengan buku yang mana buku ini udah dibandingkan dengan buku gurunya, gitulah ya. Paham lah, udah gede kan. Kemudian wa yahfadhu hadzal kitaba indahu fi makanin aminin. Kemudian kitab ini dijaga di tempat yang memang aman. Hatta la tamtaddu ilaihi yadun. Yang apa namanya? Enggak boleh ada yang menyentuhnya, gitu ya. Bitaghyiri aw tahrifin hatta la tamtaddu ilaihi yadun. Maksudnya sehingga tidak ada orang yang bisa menjangkaunya yang nanti tujuannya untuk merubah atau menyelewengkan atau menambahkan atau mengurangi gitu ya. Artinya buku-bukunya itu benar-benar harus dijaga. Ya. Wa yastati'u al-ada'u minhu matasha, dan dia bisa meriwayatkan dari kitab itu kapanpun dia mau, gitu ya. Kemudian wa syartuhu, syarat dobat kitab itu apa? Ini harus dicatat, guys. Alla yu'ira al-kitabu li ahadin. Ulang. Alla yu'ira al-kitaba li ahadin. Dia itu tidak boleh meminjamkan kitabnya kepada siapapun. Fa in a'arahu fala yajuzu lahu ayyarwiya minhu ba'da dzalika. Ayo. Kalau seandainya pernah dipinjamkan aja, maka dia nggak boleh meriwayatkan dengan kitab itu lagi. Dijawazi ayyughayyira fihi al-musta'iru. Karena ada kemungkinan yang minjam itu merubah. Wa hadza bi khilafil kutubi allati ishtaharat. Nah, ini hanya berlaku bagi kitab-kitab yang enggak masyhur, gitu ya, bagi kitab-kitab yang enggak masyhur. Kitab-kitab yang enggak terkenal maksudnya ya. Adapun kitab-kitab yang terkenal seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, maka meskipun dipinjamkan ya enggak masalah karena masih ada nuskha-nuskha yang muktamad yang lain, gitu ya. Oke. Lanjut ya. Kemudian malhuzatun. Capek-capek dikit lah ya. 2 jam ya. Bentar lagi 10 menit lagi beres. Catatan. Malhuzatun. Adabtu alladhi yusafu bitamami awin nuqsani innama huwa adabtu sadri. Oke. Jadi nanti kawan-kawan, kan ada namanya hadis hasan, kan hadis makbul ada 2 ya. Hadis sahih sama hadis hasan. Nah, hadis sahih sama hadis hasan, di dalam kedua hadis ini telah terkumpul 5 syarat qabul tadi. 5 syarat qabul. Bedanya di masalah dobat. Kalau dobatnya tam, maka nanti jatuhnya dia hadis sahih. Kalau dobatnya nakis, dia jatuhnya
hadis hasan. Nah, jadi dobet yang bisa disifatin dengan hasan, ulang, dobet yang bisa disifatin dengan ziyadah atau nakis itu hanya dobet sodar, bukan dobet kitab ya. Coba lihat. Adabtu alladhi yusofu bitamami aw nukson, dobet yang disifatin dengan tamu atau nukson itu hanya dobet sodar. Li'annana sa'inna ma yatafawatuna fi darajati hifzihim, karena memang manusia itu berbeda-beda dari segi derajat kemampuan dia menghafal. Wastihdorihim lil mahfuzi inda tahdithi bihi, dan berbeda-beda juga ketika ingin mengistihdor apa yang dia hafal ketika dia ingin meriwayatkan. Ada yang memang dia ketika ditanya langsung bisa jawab. Ada yang dia belum ditanya dia bisa jawab. Gak kayak gitu ya. Ada yang dia ketika ditanya mikir-mikir dulu, nah baru bisa jawab gitu kan. Itu kan berbeda. Beda, derajat istihdornya beda. Gitu ya. Oke. Kemudian adapun dobtul kitab, fala yusafu bidzalika. Dobtul kitab enggak disifatin dengan apa? Dengan tamam dan nukson. Oke. Yorop. Li'anna aqalla taksirin fi hifdzil kitabi yakhrijuhu kullahu andara dairati dabti, gitu ya. Oke. Qiyasu dabtir rawi. Dari mana kita mengetahui oh orang ini dobat di dalam hafalan, orang ini dobat di dalam tulisan? Yang pertama namanya muqaranatu marwiyatir rawi. Muqaranatu marwiyatir rawi. Dibandingkan riwayat-riwayat yang lain. Riwayat-riwayat dari perawi itu dibandingkan. Oke. Coba maksudnya apa, Bang? Nuqarinu baina marwiyatir rawi alladzi nuridu ma'rifata darajati dabtihi wa marwiyatil a'immati al-hufazi al-mutqinina alladzina jazama al-ulama'u bitamami dabtihim kal imami Malikin wal imami al-Bukhari wal imami Ahmad wa ghairihim fatakunu an-natijatu kal ati. Oke. Jadi gini, ini ada orang meriwayatkan, kita pengen tahu dia ini dobit atau enggak. Kita bandingkan punya dia dengan punya ulama yang udah disepakati bahwasanya dia dobit. Kita bandingkan ya, kita bandingkan. Oke, nanti kalau udah kita bandingkan, kesimpulannya ada 3 ini loh. In wajadna marwiyatir rawi alladhi nuridu ma'rifata darajati dabtihi tuwafiku marwiyatihim daiman walau min haitsul makna wa in khalafahum fal mukhalafah nadirah fahadzal rawi tamud dabti. Dan hadisnya sahih. Kalau seandainya setelah kita banding-bandingkan, oh ternyata kesamaannya banyak. Walaupun kesamaannya dari segi makna aja, nggak dari segi lafaz gitu ya. Dan penyelewengannya atau perbedaannya hanya sekedar sedikit aja. Oh, di kitab ini pakai kayak gini, kitab ini pakai kayak gini. Sedikit aja ya. Maka orangnya itu yang punya kitabnya tadi itu dinamakan sebagai dia apa? Tamud dabti. Udah sempurna dia. Titik kedobitannya. Dan hadisnya dinamakan sebagai sahih. Ingat ya, kalau seandainya ketika kita banding-bandingkan kebanyakannya sama, berarti dia tamud dabti. In wajadna marwiyatir rawi alladhi nuridu ma'rifata darajati dabtihi tukhalifu marwiyati haula'il a'immati illa anna muwafaqatahu lahum aktsaru min mukhalafatihim fahadzal rawi khafifud dabti wa hadithuhu hasan, gitu ya. Ketika kita banding-bandingkan antara marwiyat si rawi yang ingin kita ketahui derajat kedobitan dia dengan marwiyat yang udah dipastikan kedobitannya, ternyata kita menemukan ada perbedaannya. Cuman muafiknya yang sama lebih banyak daripada yang apa? Yang sama lebih banyak daripada yang berbeda. Maka rawinya disebut sebagai khafifud dabti dan hadisnya hasan, gitu ya. Kalau yang tamud dabti tadi cuman hanya sedikit aja, nadir jiddan, jarang. Kalau ini banyak perbedaannya, cuman kesamaannya lebih banyak, gitu ya. Maka hadisnya disebut sebagai khafifud dabti. Pahaman ya, paham? Yang ketiga, in wajadna marwiyatir rawi alladhi nuridu ma'rifata darajati dabtihi itu tukhalifu marwiyati haula'il a'immati.
Kalau kita menemukan ada banyak perbedaan juga antara dua riwayat itu, illa anna mukhalifatahu, cuman penyelisihannya lebih banyak daripada kesamaannya, maka orang itu dinamakan sebagai sayyi'ul hifzi dan hadisnya adalah dhaif. Oke. Illa idza tubi'a, kecuali kalau seandainya dia diberi penguat gitu ya. Dikasih apa yang dibilang tadi? Pendorong dari riwayat lain gitu ya. Illa idza tubi'a, kecuali dia dikuatkan. Kalau seandainya yang hadis dhaif tadi itu dikuatkan, fayartaki ilal hasani li ghairihi, maka derajatnya tadi yang menjadi yang dari hadis dhaif bisa naik kepada hasan li ghairihi. Artinya dia itu menjadi hadis hasan karena ada bantuan orang lain. Kama sata'rifu dzalika insyaallah ta'ala. Insyaallah ta'ala. Oh my god. Aman ya? Kemudian kita baca cepat aja. Yang kedua, dengan apa kita mengetahuinya orang itu dikatakan dobit? Diketahui dengan diuji. Yu'rafu dobtur rawi bil imtihan. Diketahui dobit rawi dengan imtihan. Kama so'ana ahlu Baghdadin ma'a Imamil Bukhari. Sebagaimana ahlul Baghdad, ulama Baghdad itu melakukan kepada Imam Bukhari. Haitsu qallabu lahu mutuna mi'ati haditsin wa asanidihim falamma rudda gimana bacanya deh? Jadi bingung nih. Mana tadi? Haitsu qallabu lahu mutuna mi'ati haditsin wa asanidihim. Enggak, Deng. Wa asanidahum. Falamma radda kullamatanin ila isnadihi aqarru lahu bil hifzi wa idhami indahum. Oke, tamam. Oke. Gitu ya kawan-kawan. Maksudnya apa? Haitsu qallabu lahu mutuna mi'ati hadis. Jadi ulama-ulama Baghdad itu ketika ingin menguji Imam Bukhari, ini ada hadis, ada matannya. Ulang, ini ada hadis, ada sanadnya. Dan itu diacak-acak. Hadis ini dipasangkan dengan sanad ini. Intinya diacak-acaklah sanadnya. Nah, baru dikasih ke Imam Bukhari. Coba antum rapikan ini. Hadis ini sanadnya mana? Nah, itu semua dirapikan Imam Bukhari dengan benar. Nah, setelah itu orang-orang tahulah bahwasanya dia itu dobit dalam segi apa? Hafalannya, gitu ya. Wa arafu manzilatahu wa arafu apa? Wa arafu manzilatahu fi hadza sya'ni wa ad'anu lahu bil fadli, gitu ya. Sehingga mereka mengetahui kedudukan Imam Bukhari dan memutuskan bahwasanya beliau memiliki kemuliaan ini tadi, gitu ya. Oke. Kemudian ini kawan-kawan baca. Maratibud dhabti dobit juga ada kedudukannya ya. Ada namanya martabatul ulya, ada namanya martabatul wusta, ada namanya martabatul dunia yang ringan gitu ya. Kalau dia martabatul ulya itu orang yang memiliki sifat martabatul ulya itu dinamakan sebagai orang yang tamamud dhabti. Adapun hadisnya hadis sahih. Ada yang wusta pertengahan. Namanya hadis yang dia riwayatkan itu hadisnya hadis hasan. Hasan lidzatihi. Kalau enggak dikuatkan. Kalau seandainya dikuatkan, maka nanti menjadi masuk sahih li ghairihi. Oke. Paham ya? Ada namanya martabah ad-dunya. Itu orang yang disifati dengan itu namanya do'fid dhabti. Ya, do'fid dhabti. Orang yang meriwayatkan hadis dengan dobit yang doib, nama hadisnya hadis doib kalau nggak dikuatkan. Tapi kalau dikuatkan, hadis doib bisa naik menjadi hadis hasan li ghairihi, ya. Kemudian berikutnya kita baca lagi syarat yang keempat, as-salamatu minasyudzuz. Apa as-salamatu minasyudzuz? Perawi itu harus selamat daripada syudzuz. Gitu ya. Apa sih syaz itu? Syaz itu adalah secara logatan yang syaz itu adalah al-munfarid an jumhurin biqaulin aw amalin. Dia itu beda sendiri gitu ya. Kalau menurut ulama hadis, orang yang dikatakan syaz itu adalah mukhalafatu thiqati liman huwa awthaq minhu. Ada orang dia menyelisihi orang yang lebih afdal dari dia. Ada seseorang yang menyelisihi orang yang lebih afdal daripada dia. Baik itu dari segi adat atau dari segi hafalan. Yang enggak mungkin untuk dijamak. Yang enggak mungkin untuk disatukan, gitu ya. Ini ada 2 orang. Ada 10 orang tuh ngabarin seperti ini. Dia cuma sendiri. Itu dia selisih yang 10 itu gitu. Nah, itu juga dinamakan dengan syaz. Dia itu munfarid anil akhar. Menyendiri ya.
Yang kelima, ada selamat daripada cacat. Selamat daripada cacat, gitu ya. Oke, apa itu cacat? Cacat menurut bahasa marad, sakit gitu ya. Illah. Kalau menurut ulama hadis adalah aib di dalam hadis yang dapat mencegah hadis itu untuk dijadikan hujah. Aibun fil hadithi yamna'u minal ihtijaji bihi. Aib yang ada di dalam hadis yang mana kalau udah ada dia, hadis itu nggak boleh lagi dijadikan sebagai hujah, gitu ya. Kemudian yang keenam itu ada adid, ada penguat, ada mutabi, ada yang menguatkan. Kapan itu dibutuhkan? Kapan harus ada? Ketika dia dibutuhkan. Sama kayak tadi ya, ketika hadis doif ada penguatnya, maka naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Ada hadis hasan li zatihi, ketika dikuatkan, kan dibutuhkan berarti dia. Maka dia naik menjadi sahih li ghairihi, gitu ya. Nanti kawan-kawan boleh baca ya, ta'rif adid dan seterusnya. Oke, insya Allah sore hari ini udah kita cukupkan sampai di sini aja. Pertemuan kita di mana? Di ulumul hadis, gitu ya. Karena ini ada kegiatan ini sebentar lagi. Seperti itu. Gitu ya. Ini sangat mukadimah kali lah. Kita baru masuk ke syarat hadis qabul, belum lagi masuk kepada pembagian hadisnya. Gitu ya. Makanya di sini kawan-kawan kalau udah memiliki kemampuan bahasa Arab dan seterusnya, nggak apa-apa, coba-coba dibaca dulu. Anda yakin ketika kawan-kawan membaca, nggak mungkin semuanya nggak paham, pasti ada pahamnya, gitu ya. Intinya dipasang target aja ya, dipasang target. Satu hari harus sanggup berapa halaman aku? Oh, satu hari sanggupnya 10 halaman, dibuat targetnya, gitu. Dipasang alarmnya, bukan alarm deh, dipasang stopwatchnya gitu ya. Nah, setelah itu barulah mau scroll sementara, baru lanjut lagi kayak gitu. Dimanfaatkan untuk kamus-kamus yang ada di aplikasi itu untuk memahaminya, gitu ya. Itu sih kawan-kawan semuanya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Masih hadir semua ini kan? Atau udah ada yang menghilang dari muka bumi? Hadir Ustaz, hadir. Hadir ya? Ustaz, Alhamdulillah. hadir. Ustaz, hadir. Hadir, Ustaz. Hadir Bang, hadir. Insyaallah ya. Gitu sih. Nah, nanti kita ketemu lagi hari apa? Selasa ya? Ya Ustaz, hari Ya kan? Selasa. Selasa jam biasa, madah tafsir. Nanti tolong dikirim ya. Dikirim apa? PDF-nya yang dipelajari. Anda belum baca juga soalnya. Ya, itu aja ya. Intinya di sini kawan-kawan udah tahu lah apa aja yang nanti akan dipelajari ke depannya gitu. Dan jangan lupa tetap pantau grup itu, grup-grup di syariah itu sangat penting sekali informasinya. Oke, ya. Intinya kawan-kawan di rumah sana jangan merasa aman, di rumah sana jangan merasa aman. Harus udah memiliki tanggungan. Oh, bentar lagi nih aku ujian. Ya. Tapi ingat, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Itu aja sih. Oke, sebelumnya nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Al majlis subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Ustaz. Afwan, ahlan yang punya kegiatan boleh. Boleh ini juga boleh. Jazakallah, Ustaz. Jazakallah khair. Doanya semua. Jazakallah khair Ustaz. Amin ya Rabb. Anak izin keluar ya. Ya, Ustaz. Mana tadi ini keluarnya?